Skala 1 adalah awal mulanya fase kontraksi uterus teratur yang bisa dimulai 2-3 kali dalam 10 menit hingga pembukaan serviks lengkap. Pada pasien primigravida skala 1 bisa terjadi 12-18 jam dan pada pasien multigravida skala 1 bisa terjadi 6-12 jam. Mengapa multigravida lebih cepat? Karena multigravida sudah membuat 40% assessment. Pada skala 1 mempunyai dua fase. Yang pertama ada fase laten di mana pembukaan bisa 0-3 cm dan yang kedua fase aktif di mana pembukaan 4-10 cm. Kalau gagal persalinan dimulai setelah pembukaannya mencapai 10 cm, kita lihat ada tanda-tanda dari skala 2 yaitu kontraksi sudah meningkat 4-5 kali dalam waktu 10 menit dengan durasinya 40-50 detik. Nah, kita bisa lihat bahwa pupanya sudah menonjol, lalu perineumnya sudah mulai menipis, kepala bayinya sudah mulai crowning, dan ibunya merasakan dorongan kuat untuk mengejar, rasanya seperti ada dorongan kuat pada vagina dan rektum atau rasa ingin buang air besar. Nah, kita juga bilang pada ibunya, nanti ibu saat persalinan sudah dimulai, ibunya mengejar saat adanya kontraksi. Kita bisa rasakan bagian perutnya, kalau ada kontraksi baru kita bilang ibunya boleh mengejar. Kalau saat kontraksi hilang, itu waktu ibunya untuk beristirahat. Dalam proses persalinan, kita harus periksa denyut jantung janin setiap 5 menit sekali. Nah, untuk mulai proses persalinan, kita harus menggunakan apron, cuci tangan, menggunakan handscoon. Setelah itu, kita bersihkan area vulvanya, kita ambil pasta steril, kita masukkan ke aquades, baru kita bersihkan vulva. Setelah itu, kita lihat dulu apakah jika kepala bayinya terlalu besar dan resiko robekan spontan pada perineumnya meningkat, maka lebih baik kita lakukan episiotomi dengan potongan mediolateral. Untuk mengeluarkan kepala bayi, kita tahan di bagian perineum untuk terjadinya ekspulsi kepala. Dilahiri berturut-turut dari dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu. Nah, setelah kepala bayi keluar, kita perhatikan apakah adanya litan tali pusar. Jika ada, maka kita harus longgarkan terlebih dahulu. Setelah itu, kita lepaskan pegangan pada kepala dan perineum. Tunggu dan perhatikan untuk proses putaran traksi luar secara spontan. Setelah terjadinya putaran traksi luar, kita lakukan untuk mengeluarkan bahunya. Kita gerakan bayi ke bawah untuk melahirkan bahu anterior dan gerakan bayi ke atas untuk melahirkan bahu posterior. Kita letakkan di atas perut ibunya. Setelah bayinya keluar, kita keringkan bayinya dan pastikan bahwa ia bernafas dengan spontan. 1 menit setelah bayi telah lahir, kita lakukan penyuntikan oksitosin dengan tujuan untuk membantu kontraksi dari fundus uteri untuk mengeluarkan plasenta. Kita berikan oksitosin 10 unit intramuskular di 1/3 paha bagian atas dari ibunya. Setelah pemberian oksitosin, kita lakukan untuk pemotongan tali pusat. Kita gunakan klem plastik 5 cm dari umbilikus bayi, lalu klem kedua dengan jarak 3 cm. Setelah itu, kita gunting di antara kedua klem. Untuk skala 3, yaitu dalam pengeluaran plasenta. Pertama, kita klem terlebih dahulu. Setelah itu, kita lakukan peregangan tali pusat terkendali. Tegangkan, lalu tarik turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas. Lalu kita pindahkan klemnya, tegangkan kembali, turun ke bawah, naik ke atas. Jika plasentanya telah terlihat, maka kita mengeluarkannya dengan cara diputar. Nah, setelah plasenta telah keluar, kita perhatikan kotiledonnya. Kita hitung dengan normalnya 15-20 kotiledon. Setelah plasenta telah keluar, kita bisa lakukan pemberian obat metagin dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pendarahan postpartum. Kita masuk ke skala 4, yaitu setelah plasenta telah keluar dan 4 jam
sampai balik lagi dilahirkan. Nah, jika tadi kita lakukan episiotomi, maka di sini waktunya kita untuk melakukan penjahitan dengan menggunakan benang monofilamen. Nah, setelah ini ibunya akan dibersihkan dan dipindahkan ke ruang rawat inap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.